Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kabar update dari ada dua sumber yang gua ambil. Nomor satu adalah dari Sky Sport ya. Ini terkait dengan dari Darmesh Sheth. Ini tentang Jadon Sancho, akankah dia tetap stay di Manchester United? Kita tahu dan juga sudah dikabarkan ya di banyak media termasuk juga di channel ini bahwa Jadon Sancho ini kan kembali ke tim utama Manchester United, sudah berlatih, kabarnya sudah melakukan pertemuan dengan Erik ten Hag, siap untuk mengikuti pre-season di Manchester United. Tapi apakah Jadon Sancho akan pasti stay di Manchester United untuk musim ini? Ternyata dikabarkan oleh Sky ya, situasinya tidak demikian, 50-50. Kemungkinan Jadon Sancho untuk stay itu tetap ada, tapi untuk pergi ke klub lain itu ternyata juga masih terbuka. Karena memang ada cukup banyak klub ya ini yang berminat untuk mendatangkan Jadon Sancho. Hanya saja harga yang diminta yang ditetapkan oleh Manchester United sekitar 40 juta euro ini yang menjadi penghambat. Dimana misalnya Borussia Dortmund ya ini seperti tidak sanggup, tidak menyanggupi angka 40 juta euro. Juventus kabarnya harus melakukan penjualan dulu, sehingga sempat ada kabar juga di informasi yang lain ya menyebutkan bahwa bahkan Federico Chiesa ini akan ditukar dengan Jadon Sancho. Ada juga yang mengatakan Federico Chiesa harus dijual dulu. Intinya memang Juventus harus mendapatkan income dulu nih, baru mereka bisa bergerak di bursa transfer musim panas ini untuk mendatangkan Jadon Sancho dan juga klub-klub lain. Artinya memang ada banyak minat di sana, namun belum ada tawaran yang memikat ya Manchester United ataupun tawaran yang ofisial yang jelas, sehingga Manchester United ini memproses cabutnya Jadon Sancho. Sampai saat ini belum ada, sehingga ya menurut gua situasi seperti ini yang paling berat ada di sisi pemain. Karena ketika katakanlah Jadon Sancho tidak melakukan rekonsiliasi dengan tim kepelatihan Manchester United terutama dengan Erik ten Hag, di sisi lain tidak ada klub yang secara jelas memproses transfer dari Manchester United untuk Jadon Sancho ya, karirnya dia bisa terancam menurut gue di Manchester United. Dia bisa jadi diasingkan, dia bisa tidak berlatih dengan tim utama dan lain-lain ya kan, itu saja tidak bagus. Nah balik lagi, akankah dia tetap stay di Manchester United musim ini? Ternyata sekali lagi situasinya masih sangat terbuka. Dan gue akan ke kabar lain dari Fabrizio Romano. Ini menginformasikan tentang Mason Greenwood. Itu yang pertama, bagaimana negosiasi ini masih terus berlangsung. Ada beberapa klub yang berminat. Olympique Marseille disebutkan ini yang terdepan untuk mendatangkan Mason Greenwood. Tapi dari sisi pemain belum menentukan akan kemana ya. Lazio terus dikaitkan di sana. Ada banyak klub, Napoli kabarnya pun juga demikian kalau tidak salah. Jadi ini seru, menurut gue menarik juga ya perburuan untuk mendatangkan Mason Greenwood. Gue berharap mudah-mudahan Manchester United bisa mendapatkan harga yang paling tinggi. Lalu situasi dengan Leny Zoro ini juga menarik, bagaimana Leny Zoro saat ini masih menantikan Real Madrid, masih menantikan pergerakan dari Real Madrid. Ternyata agen dari Leny Zoro ini adalah Jorge Mendes, dan Jorge Mendes nampaknya lebih mendorong sang pemain ini untuk ke Real Madrid. Tapi presiden dari Lille ini ingin sang pemain justru ke Manchester United. Kenapa? Tawaran untuk sang pemain yang diajukan ke Lille ini merupakan tawaran tertingginya itu dari Manchester United, dan sangat wajar Lille butuh dana lebih tinggi ya. Bagaimana dengan klub lain? PSG, Leny Zoro disebutkan oleh Fabrizio Romano ini tidak ingin bermain di Liga A, dia ingin mencoba tantangan di negara lain, di kompetisi yang lain juga, di liga yang lain, sehingga PSG saat ini berada di posisi ketiga. Kalau ini merupakan perburuan ya, dengan posisi 2 terdepan ada Real Madrid dan juga Manchester United. Dan ini menurut gue cukup menarik. Dan kalau diinformasikan juga walaupun Leny Zoro ini ingin ke Real Madrid, tapi juga ini tergantung dari Real Madrid ya seperti apa ya. Gue berpikir sih disinilah butuh kelihayan, butuh kecerdikan mungkin ya dari pihak katakanlah Manchester United jika ingin mengamankan deal ini, karena situasinya unik, sulit juga ya. Tapi mereka tidak memiliki pilihan yang banyak juga nih. Mereka sudah melakukan usaha, yaitu adalah melakukan penawaran yang cukup tinggi, 50 juta plus add-ons ternyata ke Lille.
angka yang sangat fantastis dan Lille setuju, make sense. Tapi ini bagaimana manajemen Manchester United bisa menaklukkan ya Leny Yoro. Menurut gua pendekatan secara personal ini dibutuhkan. Dan disinilah menurut gua pengalaman ya, dan juga mungkin ada trik-trik khusus dari manajemen Manchester United ya, yang gua harapkan sih ini bisa bekerja. Tapi situasinya sekali lagi yang dihadapi juga Real Madrid, ini bukan main-main ya. Mereka punya kapasitas juga sangat luar biasa, mereka punya kredibilitas juga, mereka tentu saja juga punya strategi di sana. Kita lihat akan seperti apa. Dan Fabrizio Romano mengatakan kalau Matthijs de Ligt ini terus berproses ya. Gue selalu berkata, nah nampaknya ini sangat dekat sekali. Matthijs de Ligt akan ke Manchester United. Nampaknya hanya tinggal menunggu waktu saja ya. Sang pemain sudah lampu hijau, Bayern Munchen pun juga hanya tinggal membahas struktur finansial dari Matthijs de Ligt. Ada kabar lain tampaknya tidak ya. Ini situasi terakhir dari Fabrizio Romano. Jadi situasi lini belakang dan tidak ada informasi misalnya terkait dengan Jared Brandwaite. Gue nggak tahu nih apakah manajemen Manchester United melakukan strategi pendekatan yang bersamaan juga ya antara Leny Yoro dan juga Jared Brandwaite, ataukah ada pemain lain. Ini juga menarik karena center back menurut gue Manchester United harus bisa mengamankan minimal 1, setidaknya 2. Matthijs de Ligt pun juga belum selesai kan, jadi memang ada konsentrasi yang gue harapkan tidak terlalu terpecah dari manajemen Manchester United. Fans tentu saja ingin kalau bisa datang banyak di waktu yang bersamaan, which is itu kan hanya mungkin di game ya kan, tapi kok di kenyataan ya mereka juga punya keterbatasan, mereka punya keterbatasan waktu, mereka punya keterbatasan tenaga juga. Bagaimana pihak-pihak lain yang didekati juga punya banyak pihak juga yang mendekati mereka ya kan. Jadi situasinya nih butuh kapasitas yang tinggi. Dan menurut gua tentang prioritas saat ini ya, kalau pemain Matthijs de Ligt sih jelas, walaupun dia sudah dekat tapi belum selesai ya kan, ada struktur finansial yang harus diselesaikan. Jadi satu dulu dikelarkan, di samping yang lain ini sudah dimulai komunikasi, bahkan sudah ada melakukan penawaran ya kan, baru setelahnya mungkin bisa diproses. Pre-season masih baru 1 pertandingan ya, periodenya juga masih akan lama, ini masih cukup panjang ya, maksud gue demikian. Manchester United sudah mengamankan 1 pemain di lini depan, so far so good menurut gue pergerakan dari manajemen yang ditunjuk oleh Ineos ini. Gue tidak menilai pergerakannya lambat ya, justru ini tantangannya sangat besar dan mereka terus bekerja. Fans mungkin hanya dengan santai mengatakan lambat, menurut gue doesn't make sense, itu tidak beralasan. Gue melihat pergerakan yang sangat cair bahkan dari Ineos ini. Kalau diperhatikan betul ya, mereka sangat aktif sekali, mereka melihat opsi-opsi, mereka juga melakukan pendekatan, terobosan, bahkan juga inovasi pergerakan di bursa transfer musim panas ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang positif juga ya. Gue tidak hanya melihat nanti akhirnya siapa-siapa saja yang datang. Gue bukan yang hanya melihat hasil saja, tapi gue juga melihat bagaimana proses, dan gue bandingkan dengan proses-proses sebelumnya. Dan menurut gue ada banyak perbedaan yang lebih baik tentu saja dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tapi kita lihat ya, sambil menantikan juga informasi lainnya terkait dengan pergerakan Manchester United di bursa transfer kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga, dimurahkan segala urusan dan juga rezekinya ya, urusan positif tentu saja dan juga rezekinya, dilindungi Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga fitnah. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.